Hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar kepada kreditur. Timbulnya hutang bisa disebabkan karena adanya perusahaan melakukan pembelian barang dagang secara kredit, membeli peralatan ataupun aktiva secara kredit, meminjam uang dari bank ataupun dari kreditur atau investor. Bahkan bisa terjadi timbulnya hutang dari pajak penghasilan karyawan perusahaan sendiri. Karena gaji serta utang gaji karena terlambat dibayar atau gaji yang belum waktunya dibayar. Disebabkan oleh hal-hal yang lainnya yang merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar. Hutang terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hutang jangka pendek. Yang kedua, hutang jangka panjang. Hutang dagang atau accounts payable. Hutang dagang biasanya timbul dikarenakan perusahaan membeli barang dagangan secara kredit kepada pemasok dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Tetapi hutang dagang bisa saja timbul dari pembelian aktiva selain barang dagang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Pembelian barang dagang secara kredit terbagi menjadi 2 macam. Syarat untuk jual beli yaitu yang pertama, free on board shipping point, di mana pencatatan pembelian barang dagang dilakukan pada saat barang dikirim walaupun faktur dan barang belum sampai kepada pembeli. Yang kedua, free on board destination point. Pencatatan pembelian barang dilakukan bila barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli. Pembeli semacam ini sering disebut pembeli franko gudang, sehingga biaya angkut atas barang yang dibeli biasanya ditanggung oleh penjual. Lalu yang kedua, wesel bayar atau notes payable. Wesel bayar merupakan salah satu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga, hutang PPN atau Added Value Tax Payable. Kewajiban pengusaha kena pajak atau PKP dalam melakukan pembelian dan penjualan barang dagangannya akan mencatat PPN masukan dan PPN keluaran yang selanjutnya setiap akhir bulan mencatat perhitungan PPN baik itu untuk keluaran serta PPN masukan yang biasanya muncul hutang PPN. Hutang PPN yang belum dibayar harus segera untuk dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya. Istilah gaji dan upah atau salary yang sering kita jumpai bahwasanya biasa dipakai untuk memberikan balas jasa kepada karyawan untuk periode waktu tertentu. Dimaksudkan dalam hal pembayaran yang sering dilakukan dalam setiap bulannya. Sedangkan untuk istilah upah atau wages biasanya dipakai untuk memberikan balas jasa kepada karyawan kasar yang tidak terdidik maupun yang terdidik yang biasanya dibayar berdasarkan perhitungan per jam, per hari, maupun per satuan yang sesuai dengan pencatatan akuntansi pembayaran jasa kepada karyawan baik yang bulanan maupun karyawan kasar yang tentunya akan dicatat dalam satu rekening, yaitu rekening gaji dan upah. Hutang jangka panjang atau long term debt. Hutang jangka panjang ini yang kita ketahui terdapat kewajiban atau hutang kepada pihak yang lainnya yang memiliki contoh seperti hutang hipotek, hutang obligasi, KIK, KMPKP. Hutang hipotek atau mortgage payable, suatu pinjaman jangka panjang yang didapatkan dari perusahaan dan lembaga-lembaga lainnya
yang disertai dengan jaminan aktiva. Hutang obligasi atau bond payable. Perusahaan membutuhkan dana untuk modal kerja yang cukup besar, di mana dana sendiri sudah tidak dapat lagi mengeluarkan emisi saham baru. Maka, perusahaan tersebut dapat mencari dana dengan cara menerbitkan surat obligasi yang sering disebut dengan hutang obligasi. Jenis-jenis obligasi terbagi menjadi 8. Yang pertama, registered bond, di mana obligasi ini hanya dapat dijual atau ditempatkan dengan endorsement dan kertas obligasinya, sehingga perseroan terbatas yang boleh mengeluarkannya. Yang kedua, bearer bonds atau coupon bonds, obligasi yang dapat dijual dengan tidak perlu mengadakan endorsement pada obligasinya. Yang ketiga, term bond, obligasi yang dikeluarkan dengan tanggal pelunasan yang sama untuk seluruh obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Yang keempat, serial bonds, obligasi yang dikeluarkan dengan tanggal pembayaran yang berbeda-beda antara satu obligasi dengan obligasi lainnya. Yang kelima, convertible bonds, obligasi yang dapat ditukarkan dengan surat-surat berharga lainnya, seperti yang ditukarkan dengan saham. Yang keenam, callable bonds, obligasi yang dapat dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo. Yang ketujuh, secured bonds, obligasi yang memberi hak kepada pemegangnya menuntut aset tertentu apabila perseroan terbatas yang menerbitkan obligasi tidak dapat melunasi obligasi tersebut pada tanggal jatuh tempo. Yang kedelapan, debenture bonds, obligasi yang dikeluarkan dengan sifat yang sama dengan pinjaman biasa.